Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat, kabar kalian semuanya baik, dan semuanya insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini, Pak Johan masih tetap mengampu pendidikan agama, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ya, Penjas, kelas 4, 5, dan 6. Jadi kita masih tetap berjumpa untuk Penjas, ya, untuk PJOK. Kali ini kita akan mencoba untuk mengawali pembelajaran setelah lama libur, kini masuk ajaran baru 2021-2022. Untuk PJOK kali ini kita akan bahas, ya, sebentar saya screen dulu. Saya screen dulu sebentar ya. Oke. Penjas Orkes, ya. Di sini kita akan bahas tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke, untuk kelas 6 kali ini langsung saja kita langsung ke materi, ya. Halaman berapa ini? Kita buka dulu satu persatu. Ya, di sini ada di bab pertama permainan softball, ya. Kita akan buka di halaman 3 sejarah softball dan peraturan serta permainan softball. Kita akan buka halaman 3. Iya, bab 1 ya. Di sini permainan softball seperti saya sampaikan tadi, ini gambarnya. Orang sedang bermain softball atau melempar, ya. Teknik melempar pada softball. Oke, saya di sini memakai buku PSE sebagai acuan untuk anak-anak. Ya, sebelum ke materi, ini ada sedikit pertanyaan mungkin ini. Pernahkah kamu melihat pertandingan softball di televisi? Ya, tentunya jawabannya ada yang pernah, ada yang belum, ya. Syukur-syukur semuanya sudah, jadi sudah ngerti apa itu softball. Permainan softball termasuk ke dalam permainan bola kecil, ya. Seperti kasti, rondes, ya. Permainan softball selain menyehatkan dan menyenangkan juga dapat melatih konsentrasi dan kecepatan reaksi. Teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan softball antara lain berlari, memukul, dan menangkap bola. Dapatkah kamu melakukan teknik dasar bermain softball dengan baik? Ya, tentunya jawabannya ada di kalian masing-masing, ya. Apalagi selama pandemi COVID-19 ini hampir menyita banyak kegiatan kita di luaran, ya. Maka mungkin banyak yang larinya udah mulai kurang kenceng atau begitu sebaliknya, ya. Softball diciptakan oleh orang Amerika, ya. Terus di sini ada pertanyaan juga, tahukah kamu teknik bermain softball? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab nanti setelah materi. Oke, kita akan lihat. Di sini ada softball, ya. Teknik dasar, peraturan permainan, nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. Terus ada teknik dasarnya itu memukul, menangkap, melempar, mengontrol bola, menghentikan bola, ya. Kita akan lihat bareng-bareng, kita akan bahas bersama. Oke, sedangkan motivasi belajar kita hari ini adalah, apakah kamu sudah mengenali olahraga softball? Jika melihat gambar di depan, itulah yang disebut dengan olahraga softball. Pernahkah kamu bermain olahraga softball? Iya. Pertanyaan ini bisa kalian jawab masing-masing. Atau bahkan kamu sangat terampil bermain olahraga tersebut?
Dalam pelajaran ini kita akan membahas materi permainan softball ya. Yang pertama tentang sejarah. Ya, kita ke sejarah. Permainan softball diciptakan tahun 1887. Ya, wah tahun dulu banget ini ya. Oleh seorang Amerika bernama Josh Hancock. Pada tahun 1906, seorang ahli olahraga bernama Lewis Robert mencoba menyusun beberapa permainan softball. Kemudian, softball mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga 1916. Dan Matthew, ya, yang juga seorang guru besar dalam bidang studi olahraga, menyempurnakan permainan softball. Softball pertama kali dipertandingkan di Hills, Chicago tahun 1933. Di Indonesia, permainan ini mulai berkembang pada 1967. Maka berdirilah organisasi olahraga softball yang disebut dengan Perbasasi. Apa itu Perbasasi? Persatuan Bisbol dan Softball seluruh Indonesia. Softball di Indonesia pertama kali dipertandingkan pada tahun 1973 di PON ke-8 di Jakarta. Ya. Nah, itu tadi sekilas sejarah. Kita berlanjut kepada aturan permainan softball. Lapangan permainan softball berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang 16,67 meter. Jarak penangkap atau catcher ya ke tempat pelempar pitcher plate yaitu 18,4 meter. Ukuran tempat pelempar berdiri adalah 16 kali 15 cm. Permainan ini memiliki 3 base dan base keempat langsung dilalui dan merupakan tempat untuk memukul. Base adalah bantalan karpet dengan ukuran 38 kali 38 cm dengan tebal 12,5 cm. Home base berukuran 42,5 cm dengan setiap sisi puncak berukuran 30 cm. Perpanjangan garis home base 1 hingga 3 disebut garis batas atau garis sektor. Garis ini dimaksudkan untuk menentukan apakah bola jatuh di dalam atau di luar garis batas permainan ya. Lanjut. Ya, di sini ya, ini garis ini ya. Itu garis sektor yang kita maksud tadi ini lapangan softball. Ya. Lanjut, setelah kita tahu lapangannya, kita bahas tentang perlengkapan. Permainan softball sangat mengutamakan kostum dalam bermain. Dengan alasan untuk menyeragamkan tim dan membedakan satu tim dengan tim lainnya. Di samping itu, untuk melindungi tubuh. Di samping kostum, permainan ini juga menggunakan glove, yaitu sarung tangan ya. Sarung tangan yang dipakai tentu saja bukan sarung tangan sembarangan, tetapi ada kriterianya. Misalnya, berat glove 283,33 gram. Permainan ini juga menggunakan pelindung muka. Seorang penjaga, catcher, harus menggunakan pelindung muka, masker mask ya, dan pelindung tubuh, body protector. Adanya pelindung peralatan ini adalah untuk memudahkan dalam teknik permainan maupun untuk keselamatan pemain. Nah, ini dia. Mask-nya seperti itu, glove-nya seperti itu ya, body protectornya seperti itu ya. Ada di gambar, kita bisa lihat. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang jumlah. Jumlah pemain dalam softball adalah 9 orang. Dengan salah satu pemain menjadi kapten. Sama halnya dengan sepak bola. Kapten ini berhubungan dengan wasit.
Adapun susunan pemain adalah pemain pertama pitcher ya, 2 catcher, 3, 4, 5 itu baseman atau base gear, 6 shortstop, short fielder ya, nomor 7, 8, 9 left fielder, middle fielder, dan right fielder. 2. Gerak dasar dan cara bermain. Gerak dasar dalam permainan softball tidak jauh berbeda dengan permainan rondes. Bedanya pada variasi lemparan, memukul dan menangkap. Cara memukul. Pertama, peganglah pemukul tepat pada bagian pegangan kayu pemukul. Seperti kita sedang berjabat tangan. Jari-jari rapat melingkar pada kayu pemukul. Langkah-langkahnya adalah atau titik pertama, sikap badan sedikit membungkuk, diarahkan pada lemparan bola. Kaki sedikit dibuka, ya. Pada akhir pukulan dapat diikuti badan sedikit memutar. Pukulan disesuaikan dengan arah keinginan. Ada beberapa macam pukulan, yaitu pukulan ke bawah, pukulan menyusur tanah atau mendatar, dan pukulan melambung jauh ke belakang. Cara melempar dan menangkap bola. Ya, kita lihat gambarnya. Cara melempar dan menangkap bola pada softball menggunakan alat glove dan sarung tangan. Ya, kita lihat ya. Selanjutnya adalah melempar bola. Tujuan teknik melempar bola yaitu melempar bola ke teman atau satu tim dalam bermain. Ada beberapa macam lemparan, yakni lemparan bola rendah, lemparan bola lurus, lemparan bola tinggi. Ya. Cara melempar bola rendah. Langkah-langkahnya adalah berdiri menghadap ke arah sasaran, tangan memegang bola, pandangan ke arah sasaran. Gerakan bersamaan dengan langkah kaki ke depan. Badan membungkuk, tangan ke bawah belakang, lurus, lemparan bola ke depan menyusur tanah. Cara melempar bola lurus, langkah-langkahnya adalah persiapan berdiri menghadap arah sasaran lemparan. Kedua kaki dibuka selebar bahu, posisi badan sedikit tegak, pandangan diarahkan pada sasaran, lengan kanan memegang bola, dan kaki kiri mendukungnya. Bersamaan dengan langkah kaki kiri, lengan lempar ditarik ke belakang samping kepala, dan badan sedikit condong ke belakang. Lempar ke depan lurus kurang lebih meluncur setinggi dada, bahu penerima bola yang dibantu dengan meluncurkan pergelangan tangan melempar. Lemparan diakhiri gerakan lanjut dari tangan lempar yang diikuti anggota tubuh lainnya. Cara melempar bola tinggi, langkah-langkahnya adalah berdiri menghadap ke arah sasaran. Kedua kaki dibuka selebar bahu, badan agak tegak. Pandangan ditujukan pada sasaran lempar. Tangan kanan memegang bola dan tangan kiri mendukungnya. Ya. Gerakan bersamaan dengan langkah kaki kiri ke depan, lentingkan badan ke belakang tangan. Lempar diluruskan ke belakang. Bawah lurus, bola diarah ke sasaran. Lemparan bola ke atas dengan mengayunkan tangan lempar dari belakang bawah menuju ke atas yang dibantu dengan melejutkan pergelangan tangan lempar. Sikap akhir dengan gerakan lanjutan dari tangan lempar lurus ke depan dibantu dengan gerakan anggota tubuh lainnya. Kedua, menangkap bola. Tujuan teknik menangkap bola yaitu menangkap bola dari teman atau satu tim dalam bermain. Ya, ada beberapa teknik menangkap bola, yakni menangkap bola rendah, menangkap bola lurus, menangkap bola tinggi. Ya, cara menangkap bola rendah, langkah-langkahnya adalah menghadap ke arah datangnya bola, kedua kaki sedikit dirapatkan. Badan dibungkukkan ke depan, kedua telapak tangan menghadap ke bola, membentuk mangkuk.
Cara menangkap bola lurus, langkah-langkahnya adalah menghadap ke arah bola, bola datang, kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut agak ditekuk. Posisi badan agak condong ke depan, kedua tangan dicondongkan lurus ke depan. Kedua telapak tangan menghadap ke arah bola, membentuk mangkuk. Gerakan diarahkan pada bola yang datang. Usahakan masuk di antara kedua telapak tangan. Tutup dengan jari-jari dan tarik ke arah dada untuk meredam kecepatan bola. Oke. Lanjut, cara menangkap bola tinggi, langkah-langkahnya, menempatkan diri di bawah lambungan bola. Pandangan diarahkan pada bola, kedua tangan lurus ke atas dengan posisi siku agak bengkok. Kedua telapak tangan menghadap bola dengan membentuk mangkuk. Tangkap bola dengan kedua tangan lalu tarik ke dada untuk meredam kecepatan bola. Ya, yang C, mengulurkan dan melambungkan bola. Mengulur dan melambungkan bola biasanya dilakukan oleh pelambung atau pitcher. Pitcher melambungkan bola di antara bahu dan lutut pemukul bola. B, cara bermain. Cara bermain softball tidaklah sulit, ya. Kita hanya membentuk satu regu terdiri dari 9 orang. Lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Langkah-langkah bermain softball, ya. Pertama, mencari regu pertama untuk memukul. Setiap pemain mendapatkan kesempatan 3 kali memukul. Jika pukulan ke-1 dan ke-2 baik, maka ia harus berlari. Urutan memukul sesuai nomor urut sebelum permainan dimulai. Pemukul pertama tidak boleh dilalui oleh pemukul kedua, dan pemukul kedua pun sama, tidak boleh dilalui pemukul ketiga, dan seterusnya. Tiap base berisi 1 orang pemain. Jadi nggak ada yang boleh mendahului, ya. Kalau si A lari di tiang 1, ya terus ada yang mau lari di berikutnya, ya yang tiang 1 itu tadi, si A tadi harus pindah supaya terisi gitu, ya. Nah gitu, tiap base berisi 1 orang, ya. Ketika bola dalam permainan, pemain bebas melakukan gerakan kecuali pitcher yang bertugas melempar bola pada pemukul. Pada waktu lari atau akan di-take, pelari tidak boleh menghindar dari 1 meter garis batas. Cara pitcher melempar bola. Bola dilempar oleh pitcher dari belakang, kemudian diayunkan ke depan. Salah satu kaki harus berada di tempat melempar sebelum bola itu lepas dari tangan. Bola yang dilemparkan dengan baik ialah bola yang berada di atas home base di antara lutut dan bahu si pemukul. Jika bola dilemparkan dengan baik maupun tidak, wasit mengatakan strike. Apabila bola dilemparkan salah, maka tidak berada di atas home base antara lutut dan bahu si pemukul dinamakan ball. Bisa juga disebut strike. Dalam permainan softball, strike dihitung apabila bola dipukul baik kena maupun tidak kena. Lemparan baik walaupun bola tidak dipukul. Bola yang dipukul meleset keluar. Jika pukulan meleset harus terus hingga batas yang ditentukan, maka pemukul itu langsung mati. Lama permainan. Lama permainan ini sama dengan rondes, yaitu ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. Oke, setelah tadi materi tentang softball, kita pelajari lain waktu, ya. Nanti kita bahas secara detail lagi di kesempatan berikutnya. Oke, itulah tadi anak-anakku materi kelas 6, materi softball yang membawa kita ke bab-bab berikutnya nanti. Ini pembuka, dipahami. Nanti bila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang tidak dimengerti, boleh tanya melalui chat di YouTube.
ya, di komentar di YouTube. Nanti ini akan saya masukkan dalam YouTube. Terima kasih untuk segala perhatiannya, tetap semangat, jaga kesehatan, hindari kerumunan ya, tetap jaga 5M lah, seperti itu. Terima kasih banyak, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.